Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dari istirahat kita masing-masing dan kita sudah siap untuk beraktivitas di hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di pagi ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Pertanda Tuhan masih mempercayai kita anugerahnya untuk melanjutkan tugas panggilan kita masing-masing di hari ini. Karena itu saudara sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapannya, menerima sabdanya, semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini dan hari-hari selanjutnya untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Pagi ini mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 8 demikian. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap, saudara-saudaraku, suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak-pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut istilah sogok atau uang pelicin. Namun suap tidak selalu pada uang, terbatas pada uang, tetapi dapat berbentuk benda-benda lainnya, misalnya mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan, minuman, emas, batu mulia, saham, dan lain sebagainya. Saya masih ingat pada pemilihan umum baru-baru di kompleks kami ada pembagian minyak goreng. Dan saya tahu itu dari kandidat tertentu. Tetapi kemudian saya tidak bisa menerima dan saya menolak. Karena menurut saya tanpa itu semua saya akan dapat memberikan hak pilih saya sesuai dengan hati nurani saya. Suap saudara sekalian telah menjadi masalah yang serius dan begitu kompleks dalam kehidupan masyarakat kita. Suap berakar dan bercabang di seluruh masyarakat, baik di organisasi yang berorientasi keagamaan maupun sekuler. Dalam arti luas, suap mencakup praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Sungguh memprihatinkan bahwa suap juga terjadi di masyarakat yang religius. Hal ini terjadi karena ajaran agama yang keliru dihayati. Saya sangat prihatin justru di daerah-daerah yang mayoritas umat Kristiani, namun praktik-praktik suap juga masih marak terjadi. Sama halnya dengan daerah-daerah yang lain. Suap adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pemisahan antara ajaran agama dari perilaku keseharian manusia. Memang suap bisa saja dilakukan semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Tetapi ajaran-ajaran agama dengan jelas mengajarkan moralitas yang baik, dengan jelas pula mengharamkan praktik-praktik suap dan sejenisnya. Allah menentang suap. Karena itu dalam bacaan yang kita baca pagi ini dengan tegas melarang praktik suap dan menggarisbawahi dua akibat suap, yaitu membutakan mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara-perkara orang-orang yang benar. Saudara sekalian, tampaknya larangan mempraktikkan suap merupakan tema penting dalam Alkitab. Secara etis teologis Allah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa sikap suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam masyarakat. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 19 dikatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Allah tidak hanya melarang, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu anti suap. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ulangan pasal 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu Allah, segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan suap. Ayub pasal 15 ayat 34 bagian B. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi suap? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu dilakukan menyikapi persoalan suap ini. Yang pertama,
Orang Kristen harus memiliki prinsip iman. Seseorang yang hidup dalam Tuhan tidak akan melakukan dan menerima suap, karena ia berkeyakinan bahwa sumber berkatnya adalah Tuhan. Ia tidak harus dipengaruhi untuk menyuarakan kebenaran. Yang kedua, orang Kristen harus percaya bahwa Tuhan menyediakan dan mencukupi segala kebutuhannya. Dan yang ketiga, Paulus menyingkapkan bahwa cinta uang adalah motivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk menerima praktik-praktik suap. Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu saudara sekalian, hindarilah hidup kita dari tindakan suap, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kepada segenap keluarga dan saudara-saudaraku, rekan-rekan sepelayananku, kiranya Tuhan memelihara hati kita dan Roh Kudus menguatkan kita agar menjadi warga masyarakat yang menghidupi kebenaran apapun resikonya, tetapi Tuhan tetap berkenan atas hidup persembahan kita. Saudara sekalian, ingatlah firman Tuhan, apa gunanya kita memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita kehilangan di hadapan Tuhan. Dan doa saya, saudara-saudaraku, ada komitmen bersama semua pihak, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelaku politik di dalam masyarakat, menjelang pemilu atau pilkada di berbagai tempat, atau apapun yang akan dikerjakan. Kiranya Tuhan menjaga kemurnian hati kita, sehingga kita terhindar dari praktik-praktik suap apapun bentuknya yang berusaha mempengaruhi kita agar kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Dan doa saya kepada Tuhan, semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada pagi ini diperbaharui oleh Tuhan untuk komitmen bersama memelihara kehidupan kita kudus di mata Tuhan, khususnya terkait dengan suap, sebab suap adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Lebih baik menyenangkan hati Tuhan, dibenci orang-orang yang akan menyuap, dan dimenangkan oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Ataukah kita memilih dibenci oleh Tuhan tetapi menyenangkan orang-orang yang akan menyuap? Jadi mana yang akan kita pilih, saudara-saudaraku? Kiranya Roh Kudus menguatkan kita tetap memelihara kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, untuk mengatakan no kepada suap dan berjuang mempertahankan, mempengaruhi sebanyak mungkin orang untuk ada pada posisi kita bersama-sama taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia, menyenangkan hati Tuhan daripada hanya menyenangkan kepada manusia. Biarlah Tuhan menolong kita, saudara sekalian, untuk hidup di dalam kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami lagi tentang kebenaran ini. Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami, supaya kami menghidupi kebenaran-Mu ini, kami taat kepada-Mu. Kami terhindar dari suap menyuap, memberi ataupun menerima, agar kami tetap memelihara kehidupan kami yang kudus kepada Tuhan untuk hal-hal yang terkait dengan suap. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa supaya segenap pendengar renungan pagi yang menerima firman-Mu pada pagi ini, Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami, agar kami bergandengan tangan untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga, berkati seluruh umat-umat-Mu yang mendengar renungan ini dimanapun mereka berada, pelihara kehidupan mereka, pelihara keluarga mereka, pelihara mereka dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, ataukah di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan hiburkan, yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan, persoalan ekonomi atau apapun itu, biarlah Tuhan yang akan selalu memelihara hidup mereka, supaya mereka tetap kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami semua akan berjuang untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan, dan kuatkan kami untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan, dari segala kejatuhan, dari segala jenis dosa yang lain, supaya kami tetap terpelihara dalam sikap hati yang kudus berkenan kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan hidup ini. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.